kabarnya semua? Puji Tuhan, kakak percaya bahwa ada yang ada di rumah, dimanapun adik-adik berada pada saat ini, kakak percaya bahwa penyertaan Tuhan ada bagi adik-adik semua. Amin. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan pada saat ini, kita akan mempersiapkan hati kita mempersiapkan pikiran kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Nah, kakak ajak kita untuk sama-sama berdoa. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdoa ya. Oke, kita berdoa ya. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang selalu menyertai ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, ada yang di rumah, kita pujikan pujian penyembahan Bapa Engkau sungguh baik. Kita percaya bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Kepada adik-adik yang di rumah, Tuhan sangat-sangat baik. Ya, mari kita sama-sama pujikan pujian ini. Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan sayang-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat.
besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat berkat-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, pada saat ini kami lebih dalam lagi untuk bersuka cita, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bagaimana? Tetap pada sukacita ya. Oke, kakak ajak kita untuk bersukacita, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, bagi yang mau berdiri silakan berdiri, yang duduk silakan duduk, tidak apa-apa. Nah, kita pujikan pujian dengar dia panggil nama saya, dan dengar dia panggil namamu. Oke. Haleluya. Oke, sama-sama katakan ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi ya. Dengar dia panggil nama saya. Siapa? Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranlah, oh giranlah, ya. Oh giranlah, menawar cinta pada saya. Oh giranlah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita pujikan happy ya, ya, happy ya, ya, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari berhappy ya. Happy ya, ya. Sama-sama katakan happy ya, ya, ya. Happy ya, ya. Sama senang jadi anak Tuhan. Haleluya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, ya, ya. Happy ya, ya, ya. Haleluya. Saya senang jadi anak Tuhan. Haleluya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, ya. Happy ya, ya, ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku Semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kakak percaya bahwa adik-adik yang ada di rumah penuh dengan sukacita. Amin. 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 Nah, saat ini kita akan duduk kembali untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik kita menyambut firman Tuhan
dengan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Untuk menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Siapkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini Tuhan, kami telah memuji Tuhan, kami telah menyembah Tuhan, dan tiba saatnya Bapa kami akan dengar firman Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan Yesus yang memberi kami hati yang mau mendengarkan firman Tuhan, bahkan telinga dan pikiran yang hanya tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik.
kita bertemu lagi pada ibadah sore hari ini. Gimana kabarnya? Tadi sudah ikuti pujian kan bersama Kak Vesta dan juga Kak Murni. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap belum? Nah, pasti sudah siap ya. Karena sudah segar badannya, tadi sudah sukacita memuji Tuhan bersama Kak Vesta. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, jangan ngantuk ya. Kakak cuma sebentar kok, nggak lama ya kan. Kalau adik kan kalau main gamenya lama, kalau pegang HP lama. Kalau ini cuma sebentar aja ya. Diperhatikan, nanti ada ayat hafalan, diingat-ingat. Oke, siap ya mendengarkan firman Tuhan ya. Oke. Nah, minggu lalu ada ayat hafalan. Masih ingat enggak ayat hafalannya? Di mana ayo? Ayo di mana? Kakak tanya. Di mana? Yohanes 3 ayat 16 ya. Masih ingat kan? Sekali lagi kakak ucapkan Yohanes berapa? 3 ayat 16 ya. Oke, apa ya bacanya? Apa yo? Nah, kita baca sama-sama, kita ingat sama-sama, kita hafalkan sama-sama dengan kakak ya. Oke, bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia yaitu Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat ya, diingat-ingat ya adik-adik ya. Nah, kalau sudah ingat ayat hafalannya, bila ditanya sama mama, sama oma, apa ayat hafalannya? Oh ini di Yohanes 3 ayat 16. Nah seperti itu ya. Nah, oke. Nah sekarang kakak akan mulai cerita yang untuk sore ini. Nah tentang apa ya kak? Tentang apa coba? Nah kakak mau cerita tentang hidup baru. Apa itu kak hidup baru? Apa ya hidup baru? Ada hidup baru, ada hidup lama. Masa gitu? Iya kakak, ada tak hidup baru itu? Ada adik-adik ya. Kita sebagai anak Tuhan pasti akan memiliki kehidupan baru. Kalau kehidupan baru sudah ada, berarti kehidupan yang lama kita buang ya, kita jauh-jauhkan dari kehidupan kita. Nah sekarang pertanyaannya, adik-adik pasti bingung kan, apakah hidup baru itu? Hidup baru, kalau aku tahun baru aku tahu kak, tahun baru tuh kalau waktu ganti tahun tuh aku tahu tahun baru tuh kak. Tapi kalau hidup baru tuh apa ya kak ya? Nah hidup baru adalah kita sebagai anak Tuhan percaya dan mau melakukan kehendak firman Tuhan. Sekali lagi, apa hidup baru? Kita anak Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan. Mau melakukan firman Tuhan. Nah, ada yang anak Tuhan tuh enggak mau loh. Anak Tuhan tapi enggak mau melakukan firman Tuhan, maunya sendiri. Boleh enggak gitu maunya sendiri? Enggak boleh ya adik-adik ya. Nah contohnya kalau maunya sendiri itu gini. Saat ini contohnya ya kan ibadah. Contoh, Lucy, kamu kan sekarang waktunya ibadah online, ayo ibadah. Males-malesan. Enggak aku lagi males, aku mau tidur aja. Aku nggak mau ikut ibadah.
aku enak tidur aja, ngantuk, masih ngantuk mah. Nah, boleh enggak seperti itu? Nah, enggak boleh, itu namanya belum hidup baru. Nah, kalau hidup baru itu kita mau melakukan kehendak Tuhan ya. Nah, Kak, memang ada ya ayatnya? Oh, ada ayatnya. Nah, di mana ya Kak ya ayatnya? Nah, kita buka pada 2 Korintus pasal 5. Nah, ayat berapa? Ayat 17. Sekali lagi, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Nah, kita baca sama-sama ya, sama-sama kakak ya. Oke. Kita baca 1, 2, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, 2 Korintus pasal 5 ayat 17 bunyinya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, itu ayatnya ya. Diingat-ingat adik-adik ya. Itu ayat yang akan kita baca hari ini dan kita hafalkan. Oke. Nah, sekarang hidup baru itu yang seperti apa ya? Nah, mungkin adik-adik bingung. Aku masih belum ngerti Kak, hidup baru itu apa ya? Nah ya, dalam hidup baru adik-adik ya, kita itu menanggalkan, apalagi sih Kak menanggalkan, enggak tahu, aku enggak ngerti. Nah, menanggalkan itu kita meninggalkan ya, meninggalkan semua kehidupan lama kita. Apa itu kehidupan lama kita? Contohnya, nah, suka berbohong ya, suka marah-marah, suka berkata kotor, suka apa lagi? Suka mukul teman, menindas teman. Ya, siapa yang masih suka marah-marah? Enggak aku Kak, aku enggak marah-marah. Pasti ada yang marah-marah. Pernah, kakak juga pernah marah-marah. Tapi kalau kita marah nggak boleh lama-lama. Nggak boleh lama-lama gimana sih Kak? Contoh, kita habis marah ya, habis marah sama adik atau sama kakak atau sama mama dan papa, kita marah. Tapi habis marah sudah ya, jangan diteruskan lagi. Dalam firman Tuhan dikatakan kalau kita marah jangan sampai matahari terbenam, nggak boleh. Apalagi Kak matahari terbenam, lah lama laan. Nah, malah lama ya kan menunggu matahari terbenam lagi. Nah, kalau menurut kakak, mending marahnya nggak boleh lama-lama. Cukup marahnya berapa menit aja. Sudah marah, sudah selesai. Minta maaf ya. Nah, gitu, minta maaf ya. Ma, aku minta maaf, Ma. Dek, aku minta maaf ya. Nah, jadi marahnya sudah dihilangkan, nggak marah lagi. Nah, itu. Nah, kalau kita mau mengurangi, mau kita melepaskan rasa marah itu, kita akan mendapatkan hidup baru. Gitu adik-adik. Contoh lagi, apalagi selain marah-marah? Apa tadi? Berdusta atau berbohong. Ya, siapa yang di sini suka berbohong? Apa adik-adik suka berbohong? Pernah enggak? Pernah, tapi enggak mengaku. Ya, contohnya berbohong. Apa yo? Contoh gini. Waktu ibadah seperti ini, tanya lagi sama mamanya atau sama temannya. Lu sih. Namanya tante aja ya, jangan namanya adik-adik, sama tante aja enggak apa-apa. Lu sih, sekarang kamu kan ibadah.
Kenapa nggak ibadah? Aduh, perutku sakit mah. Aduh, perutku sakit kak. Aku nggak ibadah dulu ya. Perut aku sakit Padahal dia nggak sakit perut, tapi dia bohong. Dia bilang sakit perut. Boleh nggak adik-adik? Nggak boleh ya. Kalau kita itu mau ibadah ya ibadah, ngantuknya dihilangkan ya. Nggak boleh waktunya ibadah alasannya aku sakit perut, aduh kepalaku pusing. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Kita nggak boleh berbohong. Kita manusia aja dibohongi sakit hati kan? Apalagi Tuhan Yesus. Kalau dibohongi pasti akan sakit hati Tuhan ya. Nggak boleh berbohong. Terus apa lagi? Marah-marah ya sudah. Berbohong sudah. Tadi contohnya apa lagi ya? Nggak boleh suka mukul teman. Suka nyubit teman, ya kan? Usil sama temannya lagi duduk-duduk, dicubit, dicubit gini, dicubit sakit ya, dicubit gini, pasti marah kita. Aduh, aku nggak ngapain kok dicubit, nggak ngapain kok dipukul ya. Nah, waktu kita dipukul sakit nggak? Kita dicubit sakit nggak? Kita sakit. Tapi tadi dia yang mukul, yang nyubit nggak merasa dia tuh sudah melakukan kesalahan. Dia lari kencang. Dia sembunyi di rumahnya, sembunyi di belakang mamanya. Kemudian yang dicubit tadi bilang, tante, aku tadi dicubit sama itu loh, sama Dino. Oh iya Dino bilang gini, enggak, aku gak nyubit, aku gak mukul. Nah itu namanya apa? Berbohong juga. Suka mukul, suka nyubit, tapi bilang dia enggak. Nah kalau kita mau hidup baru, nggak boleh cubit-cubit, mukul-mukul teman nggak apa-apa dipukul, teman nggak apa-apa dicubit. Nah nggak boleh ya, dikurangi, mencubit, memukul dikurangi, mengerti? Nah sudah 3 contoh tadi, marah, berbohong, pukul teman, apalagi? Ayo apalagi? Suka bertengkar. Pernah bertengkar enggak? Pasti ada yang bertengkar. Adik sama kakak bisa bertengkar, teman sama teman bertengkar. Salah sedikit aja bertengkar ya. Ada pensilnya dipinjem, belum dikembalikan. Nah, kamu kan habis minjem pensilku, gak kamu kembalikan. Siapa sih? Aku enggak pinjem. Oh, akhirnya ribut. Akhirnya terus bertengkar. Nah, enggak boleh bertengkar ya, dikurangi. Nah, kalau kita mau hidup baru, kita tidak boleh bertengkar ya. Kalau sudah bertengkar, nanti kemudian enggak mau sapa. Sudah enggak mau sapa, kemudian apa? Sakit hati, kemudian dendam. Boleh enggak? Enggak boleh. Nah, itu salah satu dari hidup lama kita. Harus kita buang-buang jauh-jauh. Ya, harus kita buang jauh-jauh, kita tanggalkan. Nah, ya, dibuang ke laut, dur. Nah, ya, nakalnya dibuang ke laut, bohongnya dibuang ke laut, ya, suka cubit, suka mukul. Nah, berkelahi dijauhkan, dibuang semuanya. Ngerti? Nah, terus apalagi? Kalau kita sudah sama-sama mempunyai hidup baru, kita harus saling mengasihi. Nggak boleh kalau sudah bertengkar, gak mau jotak sudah. Aku nggak suka sama Lucy loh, kemarin tuh habis pinjam pensil tuh gak dikembalikan. Habis kita minta loh, dia marah-marah. Terus aku diginikan, aku nggak mau berteman sama kamu. Dia bilang gitu, aku nggak mau berteman sama dia. Aku nggak mau. Nah, nggak boleh ya. Harus apa? Harus memaafkan, harus mengasihi. Nah, ya. Kalau kita sudah mengasihi teman kita, itu berarti kita juga apa? Mengasihi Tuhan. Tuhan tuh senang sekali kalau lihat anak-anaknya itu apa? Saling mengasihi. Karena Tuhan juga mengajarkan kita apa? Saling mengasihi. Nggak boleh bertengkar.
Nah, ya, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ya, itu contoh-contoh perbuatan lama kita yang harus kita buang jauh-jauh. Nah, sekarang kita mau menerima hidup baru, yaitu apa tadi? Saling mengasihi, tidak berbohong, ya kan? Tidak benci sama teman, tidak dendam. Nah, itu. Nah, ya kan? Jadi, kalau kita kepingin hidup baru, kita membuang segala sesuatu yang lama, ya kan? Hidup baru sama hidup lama itu beda, jauh berbeda, ya kan? Orang pasti akan milih hidup baru. Contohnya seperti ini. Coba adik-adik lihat ya. Nah, tante ini punya baju. Ini baju ini jelek sekali loh ya. Baju ini sudah nggak layak pakai loh ya. Sudah warnanya kayak gini. Sudah kucel, sudah warna-warna gini, coklat-coklat. Ya. Siapa yang mau pakai baju seperti ini? Nggak mau kan? Nggak mau. Kalau tante dikasih baju gini, jelek, nggak mau. Minta yang lain aja, yang bersih. Nah, ya kan masa gitu. Coba siapa mau pakai baju yang kucel seperti ini? Apalagi mau sekolah, ini sekarang belum sekolah. Tapi sekarang sekolahnya kan harus pakai seragam, ya kan? Kalau pakai seragam yang kayak seperti ini, ini ada coklat-coklatnya. Ini jelek sekali, aku nggak mau pakai ini mah, ini jelek, aku belikan yang baru saja mah. Pasti minta yang baru, ya kan? Ya enggak? Pasti. Nah, seperti ini bajunya. Nggak suka toh? Nah, kalau sudah nggak suka, bajunya ditaruh. Aku nggak suka. Atau buat lap. Buat lap aja. Terus pakai baju apa adik-adik? Pakai baju yang baru. Tara. Nah, ini bajunya. Nah, kira-kira tadi yang tante kasih ini contoh, yang baju kucel ini, sama yang ini, bagus mana coba? Bagus yang baru kan? Mau pakai yang baru kan? Ya toh, aku mau pakai seragam baru mah. Nanti kan sekolah aku online, pakai seragam baru, difoto nanti, kasih tahu ke bu gurunya, biar bu gurunya lihat, bajuku baru. Seneng kan? Seneng pasti. Kalau pakai baju baru pasti seneng, kelihatan rapi, kelihatan cantik, kelihatan ganteng. Coba kalau pakai baju yang lama gini, dilihat nanti sama orang, bajunya kotor sekali. Pasti banyak yang cemooh kan, banyak yang anak itu baju gak ganti kok elek gitu, iya toh. Nah, pasti gak ada yang mau pakai. Tapi kalau dikasih baju yang baru gini sama mamanya, dipakai kan? Nah, pasti dipakai. Nah, sama dengan kehidupan kita. Kehidupan kita juga gitu. Kalau kita mau nggak dicemooh orang, harus apa? Harus hidup baru ya, hidup baru. Biar nanti kalau kita sudah memiliki kehidupan yang baru, orang sayang sama kita, terutama Tuhan Yesus sayang kepada kita, ya kan? Hidup baru itu yang seperti tadi kakak contohkan, harus apa? Saling mengasihi, tidak berbohong, ya kan? Kemudian apa? Apalagi tidak pukul teman, itu ya kan? Banyak contohnya. Kita harus mulai hidup baru dari sekarang, tidak nanti, tidak kapan-kapan, tidak. Ya, jadi adik-adik yang sukanya kalau waktunya ibadah suka berbohong, aku nggak mau ibadah mah, perutku sakit. Sekarang nggak boleh, harus ibadah tetap. Ya suka apalagi suka mukul-mukul tadi, sudah mulai mau berbaik hati lagi. Itu namanya hidup baru ya. Oke. Nah, sekarang tadi dalam bacaan ini ada ayatnya yang belum tante sampaikan lagi. Nah, itu nanti buat ayat hafalan sama anak-anak. Di mana tadi? Berapa ayo ayat?
2 Korintus ayat 5 pasal 5. Oh salah. Pasal 5 ayat 17. Ya, berapa? 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita baca lagi ya. Kita baca lagi 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Oke, kita baca sama-sama lagi. Kemudian nanti ini dibuat ayat hafalan sama adik-adik. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, itu adalah ayat hafalan buat adik-adik minggu ini. Minggu depan Bapak tanya sama kakak, biar tahu apa ayat hafalannya. Oh, 2 Korintus Kak, pasal berapa? Pasal 5 ayat berapa? 17. Bunyinya apa? Nah ya, harus ingat. Oke, mengerti? Ya, oke. Firman Tuhan sore hari ini sampai di sini. Kita akan bertemu minggu depan. Oke, bye. Puji Tuhan. Bagaimana adik-adik? Diberkati oleh firman Tuhan? Mengerti firman Tuhan? Kakak percaya dan kami semua percaya bahwa adik-adik yang ada di rumah diberkati oleh firman Tuhan. Tadi apa temanya? Hidup baru. Nah, sekarang kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa yang dipimpin oleh Ibu Susi. Oke, kita berdoa ya. Oh iya Kak Fesa, apa ya ayat hafalannya? Jangan sampai lupa. Jangan lupa ya adik-adik. Di mana tadi? 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Nah, ingat-ingat ya adik-adik ya, biar minggu depan kalau kakak tanya, ingat. Oke? Ya. Sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan. Oke? Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore ini Tuhan sudah pimpin ibadah online sekolah minggu. Tuhan, kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini, kami mengucap syukur untuk semua berkat anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.